Ya, maka siapa yang sampai subuh hari raya tidak berada di Arafah untuk wukuf, hajinya apa? Batal. Maka Rasul ingatkan, rindulah surga. Haji sekali saja. Kalau mabrur, balasannya surga. Mengingatkan bahwa potensi haji kita itu ya, umumnya berapa kali? 1 kali. Ya walaupun ada yang berkali-kali. Dan Rasulnya seumur-umur hajinya berapa kali, Pak? Sekali Rasul juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'a hudahu wa walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din, amma ba'd. Bapak-bapak jamaah Masjid Al-Ikhlas, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah, yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam hari ini Allah berikan kita kesehatan, ya Pak. Allah berikan kita tidak sibuk sehingga memiliki waktu luang berkumpul di tempat mulia, ya, di Masjid Al-Ikhlas dalam rangka sama-sama mempelajari syariah Allah Subhanahu wa taala. Yang dipelajari insyaallah adalah tentang pengantar bab haji, ya Pak. Jadi biasanya salah satu yang dituju dalam haji itu adalah agar hajinya mabrur. Mabrur itu dari kata bir, ya Pak. Dari kata birrun. Birrun itu artinya kebaikan. Dia isim maf'ul. Jadi kalau haji mabrur itu haji yang di dalamnya ada kebaikan, secara bahasa semacam itu. Apa makna kebaikannya? Pahala para jamaah rahimani wa rahimakumullah. Nah, agar kemudian haji ini ada kebaikannya, ya, maka kita harus kemudian mengetahui bagaimana caranya. Kalau Allah kasih kesempatan kita berangkat haji, maka kita usahakan cara-cara tersebut agar sampai pada derajat haji mabrur. Nah, maka yang dibahas di yang pertama adalah tentang pembagian haji, ya Pak. Tapi bukan dari sisi jenis-jenis haji. Kalau dari sisi jenis-jenis haji itu ada haji ifrad, ada haji tamattu, ada haji qiran. Nah, kita biasanya orang Indonesia pakainya haji tamattu biasanya. Jadi umroh dulu, terus tahallul, baru haji. Tapi ini pembagian haji dari sisi diterima atau tidak diterima. Nah, dari sisi diterima dan tidak diterima itu para jamaah, ya, ada istilah namanya al-hajj al-mardud, ya, atau disebut haji mardud. Ini dijelaskan dalam kitab Syarhul Minhaj. Definisinya apa? Al-hajj ghairul maqbul. Jadi haji yang mardud, mardud itu tertolak, ya Pak, tidak diterima, ya. Yaitu adalah haji, ya, yang tidak diterima bisababi fawati ruknin min arkanihi. Sebab ada salah satu rukun yang tidak dilaksanakan. Contohnya apa? Wukuf di Arafah misalnya.
Nah, jadi tanggal 9 Zulhijjah ya Pak, itu sama syariah Islam dikasih kesempatan sampai waktu fajar tanggal 10 ya, dari mulai fajar tanggal 9 ya Pak, 9 Zulhijjah sampai fajar tanggal 10. Afdolnya habis zuhur sampai maghrib, agar orang yang haji berada di Arafah macam itu. Nah, kalau sampai subuh hari raya nggak di Arafah, berarti ada yang ketinggalan tuh rukunnya. Ya, kalau rukunnya ketinggalan, hajinya batal. Itu yang disebut mardud. Pulang sih ya dipanggil Pak Haji, Bapak Ibu. Yang dipanggil Bu Haji kan. Tapi hakikatnya hajinya batal. Semacam itu. Nah, ini salah satu contoh ya terkait masalah Arafah, yaitu hadis riwayat Imam An-Nasai dari Abdurrahman bin Ya'mar. Kata Abdurrahman, syahidu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa'atahu nasun fasa'aluhu anil haji. Ada sekelompok orang datang ke Rasul, ya Rasul, haji itu apa sih? Pokoknya di mana? Rukunnya apa? Kan kayak gitu. Lalu kata Rasul, atau Rasul bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu paling pokoknya adalah wukuf di Arafah. Ya. Kapan? Lailata Arafah ya, di malam Arafah. Di malam Arafah, dari mulai habis subuh tuh Pak, terus sampai subuh berikutnya. Ya, qabla tulu'il fajri min lailati jam'in. Dikasih kesempatan sampai subuh hari raya Idul Adha tanggal 10. Ya, maka siapa yang sampai subuh hari raya tidak berada di Arafah untuk wukuf, hajinya apa? Batal. Tapi kalau ada wukuf di situ, maka hajinya sempurna. Itu salah satu contoh ya para jamaah. Atau misalkan contoh lain para jamaah ya, yaitu melakukan atau menggauli istrinya Pak, belum wukuf sudah ihram, nggak sabar di hotel nggauli istrinya, maka hajinya apa? Batal. Kesepakatan seluruh ulama. Nama pembatalnya rofas. Semacam itu para jamaah rahimani wa rahimakumullah ya. Di ayat Quran, al-hajju ashhurum ma'lumat ya. Haji itu dilakukan pada bulan-bulan yang diketahui. Jadi ihramnya haji itu tidak boleh keluar dari 3 bulan itu. Apa 3 bulannya? Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu namanya bulan haji. Jadi kalau ada orang Ramadan sudah ihram haji ya nggak boleh, karena belum masuk waktu ibadah haji. Kalau sudah ihram, fala rafasa, maka jangan digauli istrinya. Seperti itu. Kata para ulama sampai para jamaah? Sampai selesai Arafah. Makanya dalam kitab Al-Jami' li Ahkamil Quran ada riwayat Ibnu Abbas, ada riwayat Qatadah, ada riwayat Ibnu Umar, makna fala rofasa, kata rofas itu apa? Al-jima'. Al-jima' itu menggauli istri. Nah, ini perlu nih Pak. Jadi orang haji itu syarat pertama harus tahu syarat rukun. Harus dipastikan hajinya sah. Makanya kemudian setiap haji itu sama pemerintah diusahakan ada siapa? Ada pembimbing.
Nggak cukup Pak manasik saja. Tugas pembimbing itu bukan ceramah di Madinah, bukan. Tugas pembimbing itu bukan kemudian ngisi taklim ketika di Mekah, bukan Pak. Tugas pembimbing itu memastikan rombongan hajinya sah. Karena dia yang ngerti hukum-hukum haji. Makanya kalau kita masih awam, dekati pembimbingnya, Pak. Nanti kalau pas haji, ya perhatikan ya, entah ihram saya, entah apa, sampai tahalul. Kalau ada yang salah, tegur ya Pak. Itu seperti itu, agar memastikan Pak secara hukum fikih hajinya sah. Semacam itu harus ya kayak sholat. Sholat itu kan ada orang sholat bertahun-tahun, kata Rasul, ternyata sholatnya tidak sah kan. Semacam itu. Ya ada potensi masuk surga sih Pak, cuman sayang. Kan semacam itu. Sehingga kemudian para ulama itu di bab sholat ya, makna muhafadzoh, makna menjaga sholat yang ayat Quran hafidzu ala sholawati was sholatil wusto itu bukan jamaah dulu Pak. Kenapa? Karena dikhawatirkan ahli jamaah tapi tidak ngerti hukum sholat. Semacam itu pentingnya tuh. Jadi Rasul itu dalam hadis sahih ya mengatakan ada umatku yang sholatnya 60 tahun bukan tidak diterima tapi tidak sah, dan itu sudah pernah kita bahas di bab pengantar sholat kan, semacam itu. Ya bukan berarti ke masjidnya sia-sia ya Pak. Ke masjid ya dapat pahala datang ke masjid untuk sholat berjamaah, tapi dapat pahala sholat enggak? Ya enggak, orang sholatnya enggak sah. Cuman kan paling minimal ya nanti kalau wafatnya dalam kondisi Islam ada potensi masuk surga. Sehingga sebelum jamaah, sebelum sholat di masjid, sebelum lain-lain itu yang diperhatikan apa? Kebenaran sholat dulu. Dan kebenaran sholat itu diajarkan kepada kita sejak sebelum 7 tahun. Di situ para jamaah. Baik haji pun sama, tapi kan kalau haji ini kan agak ngeri ya Pak. Haji itu potensi berangkatnya 1 kali. Itu juga usahanya sudah luar biasa itu. Jangan sampai sudah 1 kali terus dihukumi batal, balik lagi tahun depan. Iya kalau balik lagi tahun depan, baliknya 23 tahun lagi. Nunggunya lama kan, seperti itu. Sehingga haji yang satu-satunya itu pastikan sah dulu yang awal, semacam itu. Jangan sampai hajinya batal. Maka dikasih fasilitas pembimbing seperti itu. Cuman biasanya gemuk banget ya Pak. Satu pembimbing bawahnya berapa tuh biasanya? Bisa 40-50 kali ya. Yang ngecekin 50 orang susah juga itu. Seperti itu. Nah baik, jadi haji mardud itu apa? Haji batal. Karena ada syarat atau rukun yang tidak terlaksana. Ada lagi haji dunia para jamaah. Yang kedua, haji dunia ini hajinya sah Pak, tapi tidak dapat pahala haji. Sama kayak syahid dunia tuh, ikut perang, meninggal, tapi tidak dapat pahala syahid. Di kita yang masih hidup disebut pahlawan, syuhada, semacam itu. Maka pernah ditanyakan ke Rasulullah kan, ya Rasul, yang benar-benar syahid itu yang gimana sih?
Jawab Rasul, man qatala litakuna kalimatullahiyal ulya fahuwa fisabilillah. Yang asli syahid itu yang niatnya adalah niat mengagungkan kalimat Allah. Haji juga ada. Haji-haji dunia. Cirinya dua. Satu, niatnya dunia, Pak. Pak, kenapa berangkat haji? Mau jadi gubernur. Biar jadi apa tuh? Nyalon, kan kayak gitu. Nanti saya doanya di tempat-tempat sana lah, pulang haji jadi saya kayak gitu kan. Titik tuh, Pak. Jadi berangkat haji cuman apa? Biar Allah jadikan dia gubernur misalkan. Seperti itu. Nah, makanya Bapak Ibu ya, saya tuh Bapak Ibu lagi. Para jamaah saya itu begini. Kadang Pak, dalam ketika umroh itu kan sebenarnya ada hadis Nabi ya, yang bunyinya al-umrah wal hajj lillah tanfiyanil faqr. Haji dan umroh itu bisa menghilangkan kemiskinan, kan seperti itu. Kadang ini yang digembor-gemborin tuh Pak sama ustadznya, itu yang saya kurang sepakat. Sehingga apa? Di pikirannya itu cuma dunia. Nanti saya kalau pulang umroh tambah sukses. Ini tuh bisa menjadikan status umrohnya umroh dunia. Jadi orang itu harus dimotivasi agar rindu pahala, Pak. Agar rindu ampunan Allah. Jangan sampai gini nih. Mudah-mudahan nanti pulang haji Allah ampuni ya dosanya. Amin. Hajinya haji mabrur ya. Amin. Pulang-pulang langsung jadi Pak Presiden ya. Amin. Beda aminnya tuh kan kayak gitu. Jadi lebih kuat niat dunianya daripada niat akhiratnya. Ini terjadi Pak di zaman Rasul, para jamaah. Ini nih, Ibnu Abbas itu cerita ada orang Badui ya, yang haji niatnya dunia Pak. Doanya Allahumma ja'alhu ama ghaisin. Orang Badui itu kan beternak. Ya Allah, mudah-mudahan saya haji nih ya Allah. Mudah-mudahan gara-gara saya haji tahun ini hujannya banyak sehingga rumput pada tumbuh subur. Ama khosbin ya Allah. Ya Allah, mudah-mudahan tanaman pada subur. Ama wiladin, mudah-mudahan ternak segala macam melahirkan keturunan. Mintanya cuma dunia, Pak. La yadhkuruna min amril akhirati syai'an. Tidak rindu pahala sama sekali. Tidak rindu ampunan Allah sama sekali. Saya itu para jamaah sering cerita gini nih. Kalau biasanya ada acara-acara itu kayak gitu kan. Mudah-mudahan sehat. Kan gitu doanya, Pak. Ayo kita doakan tuan rumah ya, mudah-mudahan sehat, sukses, panjang umur. Lagi nunggu-nunggu kapan didoain akhiratnya kayak gitu. Seperti itu. Pikirannya cuman dunia itu, Pak. Seperti itu. Jadi kita ini kalau urusan dunia Pak, nggak usah didoktrin juga, orang tuh udah senang sendiri. Kita nggak perlu ayo motivasi kayak gitu. Coba aja misalnya besok yang sholat subuh di sini dapat uang 500 ribuan, nggak usah dimotivasi datang itu Pak. Itu kalau urusan dunia kan semacam itu. Bahkan antrinya susah. Ya kayak sebentar lagi itu kan bulan Idul Adha ya Pak. Bulan Idul Adha. Bulan kurban kan. Bulan Dzul Hijjah. Ya. Sama Rasul itu dimotivasi agar apa Pak? Berkurban. Tapi ada saudara kita yang berlomba-lomba ngambil daging kurban, bukan berlomba-lomba berkurban. Kan kebalik jadinya.
Kalau ngambil daging kurban itu dunia. Kalau kurban itu akhirat. Tapi ribut ngambil daging kurbannya. Ada begitu, tidak semuanya. Bukan berlomba-lomba berkurban, beribadahnya. Kenapa? Karena sifat dasar manusia itu wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sehingga nggak perlu dimotivasi juga, orang tuh senang urusan dunia tuh. Nah, ketika model semacam ini, lalu Allah turunkan surah Al-Baqarah kan, ayat 200 ya Pak, yang bunyinya faminan nasi mayyaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq. Ada orang yang ibadah haji, niat dan tujuannya cuman dunia. Biar dipanggil Pak Haji, biar pulang-pulang usahanya tambah sukses, maju. Apa, tadinya tokonya di belakang pindah ke depan, kan maju namanya seperti itu. Maju tokonya, ya, macam-macam lah semacam itu. Tidak rindu ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak rindu kebahagiaan akhirat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang model kayak gini famalahu wa malahu fil akhirati min khalaq. Nanti di akhirat enggak dapat pahala haji. Maka disebut haji apa? Haji dunia. Seperti itu, Pak. Nah, yang kedua apa haji dunia itu? Zaduhu haram wa nafaqatuhu haram. Nah, jadi ongkos buat hajinya harta haram, nafkah yang buat ditinggalkan keluarganya harta haram. Bukan syubhat ya Pak, haram. Kalau syubhat berat juga, zaman sekarang lebih banyak harta syubhatnya kan. Harta haram, harta hasil korupsi buat umroh, harta buat hasil nipu orang, harta hasil riba buat haji, macam itu. Nah, itu haji dunia, sah hajinya, tapi tidak ada pahala hajinya. Sumbernya hadis ini nih para jamaah. Hadis riwayat Abu Hurairah, kata Rasulullah atau Rasul bersabda, iza kharaja ar-rajul hajan, kalau ada seseorang keluar rumah berangkat naik haji, berangkat ibadah haji, bin nafaqah al-khabisa, ya, dengan harta yang tidak halal. Khabis itu haram. Fawado'a rijlahu fil gharzi, lalu dia kemudian meletakkan kakinya di atas kendaraan, sudah pakai kain ihram tuh, labbaika hajan ya Allah, aku penuhi panggilanmu wahai Allah. Apa jawab Allah Subhanahu wa ta'ala Pak? La labbaik. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, enggak, saya enggak nerima panggilanmu, saya enggak ngundang kamu. Wala sa'daik, kamu mau tawaf, mau sa'i, mau wukuf, ya silahkan aja, tapi enggak saya catat. Wa hajjuka ghairu mabrur, hajimu enggak ada kebaikannya sama sekali. Kenapa? Zaduka haram, bekalmu dari harta haram. Wa nafaqatuka haram, nafkah yang kamu berikan kepada keluarga yang ditinggalkan harta haram. Itu pentingnya harta halal para jamaah.
Di hadis lain, Pak, dikatakan manjama amalan haroman, siapa yang punya harta haram, summa tasoddaqo bihi, lalu disodakoin, Pak, laisa lahu ajrun qotun, tidak ada pahalanya sama sekali. Dan harta haram itu tidak boleh buat bangun masjid, nggak berkah nanti masjidnya. Jangan dikasih ke fakir miskin, nanti bandel fakir miskinnya, Pak. Seperti itu. Para ulama itu ngomong harta haram itu hanya boleh buat fasum, fasos, yang tidak buat ibadah dan tidak buat dimakan. Tapi saya mikir juga, Pak, jangan-jangan kalau dibuat jalan sering tabrakan lagi. Dibuang dari harta haram, itu saking susahnya harta haram. Di situ. Ya pelajarannya kita ya hati-hati, jangan ngambil harta haram. Ya gitu kan, Pak. Oh udah dibuat WC aja. Yang masuk WC itu banyak yang kesurupan, macam-macam. Jadi Imam Zunnun al-Misri, ya, namanya siapa tuh lupa, Sahal bin Abdullah, ya, itu mengatakan bahwa harta haram ini kalau dimakan maka kemudian menyebabkan pelakunya itu nyaman bermaksiat. Disadari atau enggak disadari. Sehingga kemudian beliau itu mengatakan, kalau ternyata kita ini banyak maksiatnya, coba deh cek hartanya, periksa. Jangan-jangan itu yang menyebabkan kita berat beramal soleh. Seperti itu. Dan kalau Allah mau kiamatkan negeri dunia ini, Pak, salah satu pintu masuknya harta haram. Di hadis Sahih Bukhari itu, ya, sayati zamanun alan nas, ya, akan muncul nanti satu masa mendekati kiamat, ya. Kalau kiamatnya sudah dekat, itulah yubalil mar'u ma akhoda minhu. Allah jadikan manusia itu nggak peduli hartanya halal apa haram. Yang penting dapat harta. Di situ. Yang penting kaya. Maka kemudian yang terjadi apa? Bobrok moralnya. Tidak rindu ibadah. Sekalinya ibadah, pengennya dunia saja. Nggak rindu ampunan Allah, nggak rindu surga, Pak. Semacam itu. Nah, itu salah satu bahaya harta haram. Maka ya agak sedih para jamaah. Misalnya maksain ada kasus itu, Ustaz, bangun masjid, pembebasan tanahnya, hutang, ada bunganya lagi hutangnya. Ya Allah, kata saya. Ya kalau belum sanggup bangun masjid, jangan kayak gitulah. Nyari sumbangan dulu, siapa tahu banyak donatur terkumpul, baru dibeli, dibangun. Takutnya terjerumus ke dalam harta haram. Siapa yang akan tanggung jawab? Seperti itu. Baik. Nah, yang terakhir, yang ketiga, haji mabrur, ya Pak. Haji mabrur itu adalah satu, hukumnya terpenuhi, sah. Yang kedua apa? Hartanya harta halal. Yang ketiga apa? Niatnya karena Allah, rindu pahala. Yang keempat, ya, itu puasa, Pak. Ya, puasa dari rofas dan fusuk. Sebenarnya rofas itu kata-kata kotor, fusuk itu perbuatan maksiat, fasik. Sebenarnya mau haji, mau di luar haji juga rofas sama fusuk itu nggak boleh. Cuman kan istilahnya kayak puasa tuh Pak,
kita lagi puasa kayak gitu, terus diajak berantem, ada yang ngajak emosi itu, maka dibilangin, Pak, nanti aja ya berantemnya pas maghrib, kan gitu. Sekarang lagi puasa, biar sah dulu puasanya kayak gitu. Di maghrib berantem lagi ya, kayak ditungguin. Nah seperti itu namanya nahan diri itu para jamaah, agar tidak ada pikiran kotor, hati kotor, perbuatan kotor, kata-kata kotor, seperti itu. Atau haji itu paling 5 hari 6 hari. Bab puasa itu kan kata Rasul, wa ini mru'un, saya cerita kayak gitu ada hadisnya Pak. Wa ini mru'un qatalahu aw syatamahu fakul inni shaim marrotain. Hadisnya sahih itu. Kalau ada yang ngajak berantem, katakan saya lagi puasa, sehingga bahasanya ntar ya berantemnya habis maghrib gitu. Sekarang masih puasa. Karena ya hakikatnya manusia itu kadang untuk ngindari maksiat itu susah minta ampun. Makanya usahakan semaksimal mungkin di 5 hari atau di 6 hari proses haji itu, 8, 9, 10, 11, 12 atau 13 Zulhijjah, itu jangan ada pikiran jangan ada rofas sama fusuk. Kalau pengen hajinya mabrur. Di situ para jamaah. Makanya hadisnya ya, adalah man hajja lillah falam yarfus walam yafsuk roja'a kayaumi waladathu ummu. Siapa yang hajinya bukan karena biar jadi presiden atau biar jadi bupati atau apa semacam itu, bukan karena dunia, tapi murni karena rindu pahala lillah. Falam yarfus, selama proses haji tidak rofas, berkata-kata kotor, walam yafsuk. Kalau ayat Qur'annya kan al hajju ashhurum ma'lumat faman farada fihinnal hajja fala rofasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Di situ. Nah, ini menarik para jamaah ya. Hadis ini nih Pak, masyhur kan hadisnya. Jadi riwayatnya apa? Al-hajjah al-mabruroh, pakai tak marbutoh Pak. Nah, pakai tak, bukan al-hajjul mabrur. Itu bukan tak mu'annas, bukan. Ya Pak, itu tak jenis, jinsi. Namanya ismul jinsil ifrodi kalau dalam ilmu nahwu. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu gini, satu korma tamrotun, ada taknya. Kalau kormanya banyak, tamrun, taknya dihilangkan. Satu apel tufahatun, ada taknya. Tapi kalau apelnya banyak, tufahun, taknya dihilangkan. Satu sapi betina, bakorotun. Kalau sapi betinanya banyak, bakorun. Gitu Pak. Namanya apa? Ismul jinsil ifrodi. Rasul bersabdanya al-hajjah al-mabruroh. Berarti apa? Satu kali haji. Mengisyaratkan apa? Bisa jadi orang tuh hajinya cuman sekali. Jadi Rasul tuh wanti-wanti, umatku paling kalian haji itu cuman sekali dalam seumur hidup. Jangan sampai tidak mabrur. Jadi perlu persiapan betul itu Pak. Udah hajinya sekali, haji mardud, ya kan? Seperti itu. Sudah hajinya sekali, haji dunia. Saya pernah haji sih sebelum nyalon bupati kan kayak gitu. Biar jadi, pulang nggak jadi juga bupatinya kan, seperti itu. Rugi 2 kali kan Pak.
rugi nggak dapat pahala, semacam itu. Maka Rasul ingatkan, rindulah surga, haji sekali saja, kalau mabrur balasannya surga. Mengingatkan bahwa potensi haji kita itu ya, umumnya berapa kali? 1 kali, ya walaupun ada yang berkali-kali. Dan Rasulnya seumur-umur hajinya berapa kali, Pak? Sekali Rasul juga. Macam itu. Makanya ketika ditanya para sahabat itu, ya Rasul tiap tahun. Rasul jawabnya apa? Diam. Ditanya lagi tiap tahun, diam. Terus Rasul ngomong, kalau saya jawab nanti tiap tahun berat buat kalian. Nah, semacam itu. Tahun-tahun kemarin aja orang udah pada, ya kayaknya mah orang model saya nggak bakalan haji. Soalnya ada aturan nggak boleh lebih dari 65 tahun kan. Tapi Allah takdirkan lain, alhamdulillah. Makanya tahun ini terkenal dengan hajinya orang sepuh, Pak. Pada berangkat tuh. Cuacanya panas, perjuangannya kan Masya Allah itu. Udah cuacanya panas, orangnya sepuh, nggak ngerti ilmunya bahwa harus mabrur, ya Allah. Dan ruginya di situ tuh, Pak. Maka pembekalan ilmu itu penting. Baik, terima kasih. Wallahu a'lam. Hadani Allah wa iyyakum jami'a. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.